Baik, selamat pagi semua. Pagi. Masih sehat? Sehat, Pak. Udah makan tadi pagi? Udah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, silakan mana ke kelas? Dipimpin berdoa dulu ya. Seluruhnya berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, silakan dulu. Baik, minggu yang lalu kita sudah masih ingat materi kita minggu yang lalu tentang apa? Tentang apa? Sejarah, maksudnya Islam ke Indonesia. Jadi minggu yang lalu kan kita sudah membagi ke dalam beberapa kelompok dan juga sudah kita mengerjakan proyek yaitu membuat scrapbook, dan juga di dalam scrapbook itu nanti sudah dibuat materi-materi yang kita diskusikan kan? Sudah semua kan? Sudah. Baik, kalau sudah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak dulu. Baik, anak-anak semua, Bapak panggil ya satu-satu. Si Aswan Mulyapani ada? Hadir Pak. Willia Asiando Pane, Hadir Pak. si Denny Rosado Moran. Kita kembali tadi kepada materi yang Bapak jelaskan bahwa minggu yang lalu kita telah membahas tentang sejarah Islam dan telah kita tuangkan tentang materi sejarah, baik teori-teori masuknya Islam ke Indonesia itu telah kita diskusikan dan telah kita tuangkan ke dalam proyek yang kita buat, yaitu dalam bentuk karya, yaitu scrapbook ya. Nah, nih tujuan pembelajaran kita kan ada dua. Nah, coba diperhatikan. Minggu yang lalu mungkin Bapak masih kita masih berada yang pertama, yaitu yang pertama tujuannya melalui kegiatan literasi sumber belajar peserta didik dapat memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan kita yang pertama. Terus yang kedua melalui kegiatan diskusi kelompok. Itulah diskusi kita kemarin itu. Peserta didik dapat menyajikan karya tulis. Menyajikan apa? Karya tulis. Karya tulis sederhana dalam scrapbook. Dalam bentuk apa? Scrapbook. Tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dan memaparkan dari scrapbook tersebut. Jadi dari tujuan ini, yang pertama sudah kita jalankan, yang kedua melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok juga sudah kita laksanakan minggu yang lalu. Itulah yang Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama, apa nama kelompoknya? Kelompok membahas tentang apa? Teori sejarah. Kelompok 2 membahas teori apa? 3.
Siap. Keempat. Rencana. 5. Komander. Nah, oke, ada 5 teori. Jadi itu sudah didiskusikan. Sekarang Ananda sesuai tujuan ini diharapkan dapat menyajikan karya tulis sederhana Ananda itu dalam terbuk tentang proses dan masuknya dalam budaya Islam Indonesia dan memaparkan dari sebuah buku tersebut. Sudah siap semua? Sudah Pak. Betul. Betul kan? Betul Pak. Coba kalau sudah siap semua diangkat dulu hasil karyanya semua per kelompok dulu. Biar Bapak lihat dulu. Mana hasilnya? Oke, kelompok 1 mana? Coba tunjukkan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kelompok 4, kelompok 5. Oke, Bapak rasa sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, sekarang kita akan melakukan presentasi atau jadi kita akan melakukan presentasi atau memaparkan atau menyajikan daripada produk tersebut. Tiap-tiap kelompok, misalkan nanti petunjuknya kelompok 1 maju, terus nanti yang membandingnya kelompok 2. Kelompok 2 maju, pembandingnya kelompok 3. Kelompok 3 maju, pembanding kelompok 4. Kelompok 4 maju, pembanding kelompok 5. Dan kelompok 5 maju, pembanding kelompok 1. Begitu selanjutnya. Nah, terus tidak tertutup kemungkinan bagi kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan. Baik. Nah, sekarang sekaligus nanti di saat Ananda memaparkan, menyajikan hasil diskusinya, Bapak juga akan melakukan penilaian terhadap hasil kinerja Ananda semua. Baik ya, Bapak ambil dulu. Baik, untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan, langsung aja lah. Kelompok 1 menyajikan hasil karyanya ke depan di sini, ditunjukkan hasil karyanya, terus dipaparkan apa hasilnya, dan dibuat nanti referensi atau kesimpulan. Silakan kelompok 1. Langsung aja, mari. Coba ditunjukkan semua, mungkin nggak bisa disorot siapa ke apa namanya, mana hasilnya. Nah, satu orang di sana melihat, dibuka lah hasilnya. Mana? Nah, terus dibuka langsung semua. Nah, ini terus satu orang membuka. Ya, lanjut. Kembali sih dong. Baik, itulah hasil kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 dari hasil itu, ini karyanya. Nah, mungkin bisa dilihat untuk kelompok 1, inilah dia hasil karya kelompok 1 ya. Jadi di dalamnya ini, dalam grafik yang dibuat kelompok 1 ini akan dipaparkan, akan dijelaskan sekarang. Pada kelompok 1, silakan untuk dipaparkan dan dibacakan. Dia dapat pertanyaan. Silakan. Dibuat apa? Di mana aja dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang teori bujarat. Teori bujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara atau Indonesia melalui para pedalang yang berasal dari bujarat. Bujarat itu sendiri adalah salah daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya pula dekat dengan Laut Arab. Kekurangan teori Gujarat. Selain memiliki bukti, teori ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan teori Gujarat ditunjukkan pada dua sangkalan. Pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai
Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Kelebihan teori Gujarat. Kelebihan teori Gujarat diantaranya terdapat corak nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh yang mirip corak nisan yang ada di Gujarat. Lalu adanya inskripsi tertua tentang Islam di Samudra yang mengindikasikan adanya hubungan antara Samudra dan Gujarat. Kesimpulan teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menginisiasi sejarah dari Belanda. Lanjut, gimana? Tokoh yang menginisialisasikan teori ini kebanyakan adalah sejarah dari Belanda. Sejarah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin memberi masukan, kami silakan. Ya, kesimpulannya nggak ada? Kesimpulan. Yang terakhir. Ya, coba diulangi dulu. Kesimpulan teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyelesaikan teori ini kebanyakan adalah sejarah dari Belanda. Baik, itu mungkin presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada masukan dari kelompok yang lain atau ini pembanding utamanya kelompok 2. Silakan. Ada pertanyaan atau masukan untuk kelompok ini? Silakan. Ya, kelompok berapa itu? 5 Pak. 5 Pak. Ya, kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Apa yang memperkuat teori Gujarat? Diulangi berdiri ya, berdiri. Sebutkan namanya, baru sebut pertanyaannya disebutkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Puspane. Saya ingin menanyakan apa yang memperkuat teori Gujarat? Ya, apa yang memperkuat teori Gujarat? Yang Itu lihat yang pertama. Ada lagi, mungkin sekaligus dijawab aja nanti semua ya. Ya, ada lagi, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tambunan. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat yang mendukung pendapat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat? Sekali lagi. Sekali lagi. Bagaimana pendapat yang mendukung pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat? Ya. Nah, kalau memberikan pertanyaan, diulangi sekali lagi ya. Sekali lagi, diulangi gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi? Iya. Lanjut ini ya. Banyak kali dari kelompok 5 ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, mengapa teori Gujarat dianggap lemah menjelaskan masuknya Islam di Indonesia? Sekali lagi saya bertanya, mengapa teori Gujarat dianggap lemah menjelaskan masuknya Islam di Indonesia? Iya. Pas? Atau ada lagi? Iya. Dari kelompok berapa itu? Iya. Di kelompok 5. Silakan. Perkenalkan, nama saya Demira Sedomaran. Saya ingin bertanya, apa bukti yang menjadi dasar perkembangan teori Gujarat? Sekali lagi, apa bukti yang menjadi dasar perkembangan teori Gujarat? Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, silahkan kami kembalikan kepada kelompok kelompok 1. Silahkan kelompok 1 dijawab dari ada 4 pertanyaan tadi. Masukan kepada kelompok 1. Yang memperkuat teori Gujarat. Apalah, dari mana duluan? Pertanyaan siapa duluan dan siapa yang akan menjawab? Silakan.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Billy Ashendro. Yang memperkuat teori Gujarat adalah adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh 1297 dan batu nisan Syekh Malik Ibrahim Ibrasi yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Mumbai. Apa bisa diterima? Bagaimana? Tadi siapa yang bertanya? Cukup? Nah, cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya yang kedua dari siapa tadi? Si Marcel, ya Marcel. Ya, silakan. Saya bertanya. Saya menjawab. Saya mencoba menjawab. Saya mencoba menjawab dari Marcel Tambunan. Semakin orang-orang itu menetap Gujarat yang membuat kelompok yang menjadi masuk dari agama Indonesia. Dari Indonesia. Sekian, terima kasih. Jelas apa, Marcel? Jelas. Sudah? Cukup? Cepat kali cukup nih. Kenapa? Jangan tegang kali, semangat ya. Coba dulu semua dulu. Ini kayaknya tegang kali nih karena baru pertama ini. Semangat dulu semua. Coba dulu. Berdiri dulu semua. Ini ya kurang apa ini? Kurang semangat. Coba biar lebih fresh lagi dulu lihat teman-teman tangannya. Coba saya kenakan tangannya terbang dulu. 10 kali terbang. Anda perlu terbang dulu ke atas dulu. Terus coba memanjat pohon dulu. Manjat pohon dulu. Baru lari dulu. Biar lebih semangat. Baik, 3 kali. Semangat. Oke, silakan dulu. Biar kita dengarkan ya. Jangan terlalu tegang kali ya. Ini aja sampai. Baik, mungkin tadi baru 2 pertanyaan kan yang dijawab oleh kelompok 1. Ada 2 lagi ya. Pertanyaan dari siapa? Si Sinta dan si Putri ya. Silakan, kelompok 1 ada 2 lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Rambe. Ya. Masyarakat Samudra Pasai. Jangan tidur. Nah itu kan ada bukunya kan. Bawa buku kalian ke depan. Nanti semua bawa buku ya. Ya, silakan. Masyarakat Samudra Pasai lebih memilih menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Oke, lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Bagaimana? Siapa tadi ini? Putri Ayu. Si Putri. Cukup, Putri? Nah, cukup aja. Kalau belum pas, saya belum terima, masih kurang gitu ya. Oke, baik, cukup. Satu lagi, silakan. Jawab, satu lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Edi Rosa. Adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Pasai Sumatera Utara periode 2027 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim Ibrasi dan mempunyai kesamaan batu nisan di Mumbai, Gujarat dan India.
Oke, cukup. Siapa Sinta? Si Denny. Si Denny? Cukup. Apa tadi yang cukup itu? Oh, jawaban. Baik, Bapak rasa mungkin itu sudah jawaban yang tepat dari hasil karyanya kelompok 1 yang berjudul tadi tentang teori apa? Mudarat. Nanti akan Bapak tambahin nanti setelah selesai dulu diskusi semua ya. Oke, Bapak rasa mungkin itu aja. Kepada kelompok 1 silahkan ditutup. Sekianlah hasil Nah, silakan sini ada. sekianlah hasil dari presentasi kami. Nah, kekurangan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, tepuk wabarakatuh. tangan. Mana hasilnya? Hasilnya. Baik, ya, silakan dulu kelompok 1. Kelompok 1 inilah dia. Jadi sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Nah, mana kelompok 2? Silakan disajikan hasil karyanya kelompok 2. Mana dia? Nah, silakan kelompok 2. Sini ya. Oh, bukunya, bukunya. Nanti kalian ada pertanyaan nggak? Oh, apa? Ya. Oh, semua bukunya. Baik, mana? Didekatkan apa? Mana hasilnya ini? Tunjukkan kemari. Kelompok 2 dibuka ya. Mana hasilnya? 1, terus 2, 3. Oh itu. Baik. Nah, mungkin inilah dia. Inilah dia hasil karya dari kelompok 2. Jadi di sini mereka membahas maksudnya dalam teori Mekah, ya, teori Mekah. Jadi untuk kelompok 2 kami persilakan dipresentasikan atau dibacakan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang teori Mekah. Alangkah baiknya dimulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Pani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yustina Basadibu. Perkenalkan, nama saya Asmindullah Bani. Perkenalkan, nama saya Rizky. Baik, di sini saya akan memaparkan isi dari teori Mekah. Teori Mekah. Teori yang kemudian disebut sebagai teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Teori Mekah mulanya dikemukakan oleh para sejarawan Barat seperti Panleon, Heiser, dan lain-lain. Seperti pada teori sebelumnya, teori ini juga memiliki kekurangan. Kurangnya fakta yang disajikan dalam teori Mekah untuk menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Tentunya teori ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan teori Mekah yaitu adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka melihat bahwa gelar Raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Khan atau Syah seperti yang terjadi di Persia atau Gujarat. Oke, kesimpulan daripada teori ini adalah teori yang kemudian disebut sebagai teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Teori Mekah yang mulanya dikemukakan oleh para sejarawan Barat. Teori ini berlangsung pada abad Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Oke, sekian yang dapat kami paparkan dari teori Mekah ini. Kami persilahkan kepada teman-teman. Demikian, misalkan kepada Bapak. Demikian kami sampaikan hasil presentasi kami kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Baik, tepuk tangan dulu. Baik,
kelompok 2. Nah, ini saya lihat kelompok 2 ini Aisyah terlalu menegangkan. Jangan takut teman, Aswan. Nah. Baik, kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya yang dituangkan dalam scrapbook atau dalam karyanya dalam scrapbook, dan sudah dipaparkan materi-materi yang sudah dijelaskan, yaitu tentang teori muka. Adakah di antara Anda yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kepada kelompok 2? Iya, silakan. Sinada. Perkenalkan, nama saya Dana Rahab. Saya ingin memasukkan apakah bukti adanya teori Mega. Sekali lagi, Nada. Sekali lagi saya ulangi. Sekali lagi saya ulangi, Tulislah tuh. apakah bukti adanya teori Mega? Ya, itu pertanyaan dari si Nada. Mana? Udah, ditulislah. Nanti setelah ditanyakan oleh kawannya diulangi lagi, ada pertanyaan lagi, ditulis lagi dan gitu kan. Itu kan ada tulis saja sih. Baik, silakan tulis untuk pertanyaan si Nada tadi. Terus ada lagi? Iya, silakan si Magdalena. Pertanyaan kedua. Silakan tulis kelompok 1 kelompok 2. Ditulis pertanyaan dari si Magdalena. Silakan, Magdalena. Apa yang membuat teori Mega? Sekali lagi. Sekali lagi, apa yang membuat teori Mega? Ya, apa yang memperkuat teori Mekah? Aswan. Nah, itu. Ada lagi? Ada Mbak? Hah? Mana lagi? Kelompok 2. Berarti ada lagi pembanding kelompok lain. Mana? Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Bahkan, ya, diri, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda. Buat suaranya, buat. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda. Alasan mengapa teori Mega paling kuat? Apa alasan teori? Mega paling kuat. Nah, ya, silakan ditulis kelompok. Habis? Nah, satu lagi, si Muridun ya? Ya? Ismat, ya, Ismat. Pertanyaan dari si Ismat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyadar Rahab. Alasan mengapa teori Mega paling kuat? Alasannya kenapa teori Mekah paling Kuat. Oke, ada lagi? Pas. Kalau pas, Bapak kembalikan kepada kelompok 2 untuk dijawab masukan dan pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lainnya. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain atau teman-teman. Di sini kami akan memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan Nada tadi, saya akan menjawab buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada 674 Masehi di Baros, Banten. Apakah bisa diterima? Ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Magdalena Pasaribu. Bahwa teori Mekah ini dikuatkan dengan teori Arab bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Arab yang menetap di Indonesia. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Anda. Adanya persamaan muadzab di Arab dan Indonesia yang memakai muadzab Syafi'i. Selain alasan kesamaan muadzab
Hamka melihat bahwa gelar-gelar raja-raja Pasai adalah Al-Malik. Bukankah seperti yang terjadi di Persia dan di India? Bagaimana? Siapa tadi si Rizky? Udah cukup Pak. Cukup. Satu lagi dari si Ismat. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ismet Ala. Apa tadi? Kuliah Hamka pada abad ke-7 Masehi. Kemudian Hamka pada abad ke-7 Masehi. Bagaimana Ismat? Pas. Nah, betul ini. Betul. Baik. Ada lagi masukan atau pertanyaan dari yang lain? Tidak. Kalau tidak, Bapak rasa untuk kelompok 2 terima kasih atas hasil sajian dari kelompoknya dan juga tadi sudah beberapa pertanyaan ditanyakan kepada kelompok 2. Jadi silakan kelompok 2 di situ. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai teori Islam. Kenapa Ibu? Ya. Sekiranya kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan. Sudah ya. Berarti sudah 2 kelompok yang maju. Siap-siap kelompok 3 ya. Kelompok 3 mana? Berapa? Terus siapa lagi? Si Ramadhani, si Tia. Silakan. Di apa ya? Ditunjukkan hasil karyanya. Tunjukkan sama Pak. Ya. Kelompok 3 inilah hasilnya. Mereka membuat ini dari teori Persia ya. Nah, pada kelompok 3 ini sajiannya ada dipaparkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan isi dari teori Persia. Meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 di wilayah Sumatera sebagaimana dijelaskan dalam buku sejarah Islam Nusantara karya Rizal Aljid. Pada saat itu orang Persia Iran lah yang membawakan masuk ajaran Islam. Teori ini memiliki beberapa persamaan dengan teori Gujarat. Kelebihan dari teori Persia. Persebaran agama Islam melalui teori Persia memberikan keuntungan bagi Indonesia yang berupa penyerapan budaya serta kosakata dari Persia, penyerapan kebudayaan seperti bentuk batu nisan dan beberapa upacara yang dilakukan di Persia sangat-sangat bermanfaat serta menambah kebudayaan di Indonesia. Kekurangan dari teori Persia. Kelemahan teori Persia adalah teori ini masih sangat minim akan bukti yang dapat membuktikan dengan mutlak. Teori Persia masih banyak membutuhkan bukti-bukti lainnya sama seperti teori lainnya. Selain itu adanya fakta lain mengenai waktu berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kesimpulan dari teori Persia. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, tepuk tangan dulu. Kepada ini kelompok 3 teori Persia. Silakan bagi kelompok yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan. Saya Pak. Ya,
Silakan. Saya Nur Aisyah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Teori Persia ini dibawakan melalui jalur apa? Sekian dan terima kasih. Lagi. Saya ulangi sekali lagi. Teori Persia ini dibawakan melalui jalur apa? Ya, teori Persia dibawa menuju jalur apa? Silakan. Mungkin ada yang lagi yang lain? Saya. Iya, silakan. Yuspina Batubara. Batubara. Oh, Pasar Ibu, bukan Pasar Ratus. Berdasarkan nama saya Yuspina Pasaribu dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Siapa yang membawakan teori Persia? Sekali lagi saya ulangi, siapa yang membawakan teori Persia? Sekian. Iya, cukup. Ada lagi? Saya Pak, Iya, silakan. Si Rizky. kenalkan nama saya Rizky. Saya ingin bertanya, mengapa disebut teori Persia? Sekali lagi, mengapa disebut teori Persia? Iya. Bis. Oh, ada lagi, satu lagi. Silakan. Si Aswan. Kenalkan nama saya Asmi Gabai. Saya akan bertanya, apa bukti yang mendukung teori Persia? Apa bukti yang mendukung teori Persia? Iya. Ada lagi? Mungkin si Sinta ada? Si Sinta, si Putri, si Nurmila yang sudah merenung-renung kelaparan. Ya. Baik, silakan kelompok 3 ditanggapi, berikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawannya. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami, Nur Aisyah. Menurut Hussein Raja Ningrat dan Umar Amin Hussein, masuknya Islam ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Apakah bisa diterima? Bagaimana, Isa? Bisa Pak? Apa yang bisa? Jawabannya. Oh, jawabannya tadi. Baik, lanjut dulu jawabannya. Masih kurang kayaknya. Nah, baik. Menurut Hussein dan Umar Amin Hussein, masuknya Islam ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Ya, sudah? Sudah Pak. Sudah, cukup. Baik, sekarang pertanyaan atau masukan yang kedua. Silakan. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuspina Pasari. Umar Amir Hussein dan Hussein jadi Murad sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah. Jadi terima. Bisa diterima, Bang? Ada? Siapa? Bisa Pak. Yuspina? Oh, bisa. Nah, betul. Silakan. Dua lagi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Rizky. Jelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga di udara pada abad 13. Ini dibuktikan dari kebudayaan Indonesia yang memiliki bersamaan dengan Persia sehingga hal ini juga dipertegas oleh Konstitusi pada tahun 1963, 139 sampai 140 bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Ya. Pak rasa sudah cukup ya. Siapa tadi si Rizky ya? Ya Pak. Rizky. Cukup. Cukup. Ini kelompok 3 ini. Ya, satu lagi. Ini tadi siapa sudah? Si Aisyah, sekarang si Tia. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aswan Mulyakanya. Iya. Adapun sejumlah bukti teori Persia, diantaranya adanya kesamaan
ajaran sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan sufi Iran al-Hajar. Dah. Apanya? Udah. Apa rasanya cukup? Oke, tenang dulu nih. Baik, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok kepada kelompok 3 sudah ditanggapi oleh kelompok 3 ya. Nanti akan Bapak berikan penguatan terhadap setiap kelompok terhadap materi kita nanti ya. Sekarang kita tuntaskan dulu ini hasil karya atau sajian dari beberapa kelompok ini dan bagaimana mereka memaparkan dan menanggapi daripada masukan tanggapan dari kawan-kawannya ya. Apa rasa untuk kelompok 3 silakan ditutup aja. Dia yang bapak ya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini hasilnya ya, kelompok 3 ini hasilnya. Nah, mudah-mudahan ke depan karya-karya yang dibuat lebih menarik lagi. Nah, mungkin ini dulu ya. Oke, baik, silakan duduk kelompok 3. Kelompok 2 tadi belum diserahkan sama Bapak mana? Sini kelompok 2. Ini hasil karyanya ya. Nah, kelompok 1 ini kelompok 2 Pak. 2. Baik, masih semangat? Udah berjalan ya, keterangannya udah lebih dari 40 menit udah berjalan ya. Coba yang lebih rileks lagi, coba dulu lebih rileks lagi gini-gini. Nah, yang lebih rileks lagi ya. Jangan terlalu kali susah ya. Nah, coba 2 kali gini, 2 kali. Oke, baik. Bapak rasa bisa kita lanjutkan ya? Bisa, Pak. Masih ada 2 kelompok lagi. Kelompok 4 dan kelompok 5. Baik, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, silakan kelompok 4. Mana hasil karya yang telah dibuat kelompok 4? Maju ke depan kelompok 4. Tunjukkan sama Bapak mana hasil karya yang dibuat. Mana hasilnya? Ini Bapak. Ini. Kita kasih. Ini bukanlah. Bukan. Baik kan? Nah ini dia punya kelompok 4 ya. Kelompok 4 akan membahas, mereka telah menuangkan materinya yaitu tentang teori masuknya Islam tentang teori Cina ya. Masuk ke Indonesia dituangkannya dalam karya seperti ini. Kepada kelompok 4, Bapak persilakan untuk memaparkan apa yang telah dituangkan dalam silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori Cina. Masuknya Islam ke Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakinah Siregar. Saya Abdullah Siregar. Saya Nurmula tersebut. Dan Bidamaran Semua. Masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam bersamaan dengan migrasi besar-besaran Muslim Cina ke Asia Tenggara yang kemudian menetap di Sumatera bagian selatan pada tahun 879. Pendakwah Islam Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak.
kelebihan teori Cina. Adapun bukti yang mendukung teori Cina adalah pengaruh yang kuat budaya dan tradisi Cina pada budaya Sumatera bagian selatan. Selain itu, Raden Patah pendiri kerajaan Demak adalah keturunan Tionghoa dari garis ibunya. Kekurangan teori Cina. Sementara untuk kekurangan teori Cina adalah teori ini hanya menggambarkan peranan Cina dalam Islam yang mendatangkan didukung dengan bukti Islam di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh negara budaya Cina. Kesimpulan teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin memberi masukan, kami persilakan. Silakan, langsung aja. Ada? Perkenalkan nama saya Muhammad Farah. Ulang dulu, siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Farah. Saya akan memberikan pertanyaan. Siapa yang mendukung teori Cina? Dan lagi saya bertanya, siapa yang mendukung teori Cina? Ya, ada lagi? Ya, ini siapa? Si Rahmadani. Silakan Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Saya ingin bertanya, apakah buktinya teori Cina? Saya ulangi sekali lagi, apakah buktinya teori Cina? Apa bukti teori Cina? Itu si Rahmadani yang setiap kali selalu senyum. Betul. Ada lagi? Iya, si Muhridun Harahap. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya ingin bertanya, apa bukti teori Cina masuknya Islam ke Indonesia? Sekali lagi. Apa bukti teori Cina masuknya Islam ke Indonesia? Oke, silakan. 1, 3. Ada lagi? Oh iya, satu lagi siapa? Dekatkan dulu apa ya? Kapan dia? Siapa ini? Si Tia. Nah, dekatkan dulu. Saya Jaka Dela Sadaraha. Ya, silakan. Saya akan beri pertanyaan. Apakah kelemahan dari teori Cina? Sekali lagi. Apakah kelemahan dari teori Cina? Iya, itu pertanyaan dari si Tia. Sudah cukup? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya akan kembalikan kepada kelompok 4. Silakan, kelompok 4 dibahas masukan atau pertanyaan dari teman-temannya. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Muhridun. Bukti teori Cina adanya perpindahan orang-orang muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Bagaimana Muhridun? Cukup. Ada tadi yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami, Rahmadani. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, diantaranya Raden Parah, Raja Demak, yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina. Siapa tadi? Rahmadani. Rahmadani. Mana Rahmadani? Bagaimana Rahmadani? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik, kalau cukup. Sekarang pertanyaan dari si Pak Arel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Baret dari kelompok 3. Teori Cina yang diteruskan oleh Sulamiyat Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau musuh Cina yang datang di Nusantara. Apakah bisa diterima? Bagaimana Pak Arel? Sudah. Satu lagi dari si Tia, orang Panaribuan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rian. Ya. Kekurangan teori Cina adalah teori ini hanya menjabarkan peranan Cina dalam mendatangkan Islam ke Nusantara yang didukung dengan bukti Islam di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh budaya Cina. Apakah Cukup. Semua cukup. Baik, Bapak rasa mungkin itu sudah ada beberapa pertanyaan dari kelompok untuk kelompok 4 ya. Sudah ada 4, Bapak rasa cukup ya. Nah, jadi terima kasih kepada yang memberikan masukan pertanyaan bagi kelompok 4. Nah, jadi
Silakan kelompok 4, Bapak rasa cukup, ditutup aja. Terima kasih atas hasil karya yang telah dibuat dan sudah dipaparkan dan sudah diberikan masukan atau tidak. Itu nanti karyanya boleh juga nanti selain materinya boleh juga karyanya diberikan masukan ya. Mungkin karyanya menurut kami kayaknya kurang bagus ininya dibuat seperti ini, boleh ya. Nah, silakan ditutup aja kelompok. Baik, dari sekian dari presentasi kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, nanti bisa ditunjukkan inilah hasil dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Oke. Bapak simpan ya, nanti akan Bapak nilai ya. Ada lagi? Ada Pak. Berapa lagi? Satu lagi. Oke, sekali lagi, 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Nah, itu baik. Sekarang kita tutup ini satu lagi nih kelompoknya yang belum maju ya. Satu lagi, silakan kelompok yang terakhir maju ke depan. Mana hasilnya? Tunjukkan hasilnya. Kelompok. Satu orang yang buka, satu orang buka. Apa itu dalamnya? Ada hasil. Baik, mungkin bisa Bapak lihat. Nah. Oke, baik, ini hasil karya dari kelompok 5. Mereka membuat dalam bentuk scrapbook seperti ini. Nah, jadi materinya di sini, mereka sini adalah nama kelompoknya, kelompok 5. Judulnya Masuknya Agama Islam di Indonesia. Nah, ini adalah lembarannya yang pertama, UI Koromandel namanya ya. Terus ada di sini, nah, apa rasa cukup menarik. Nah, untuk dinilai, silahkan kepada kelompok 5 dipaparkan apa isi yang dari karya itu. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Cinta Nurul Turnip. Nama saya Putri Ramli. Saya Marcel Tambunan. Nama saya Jason Spani. Saya sendiri di Desa Lumura. Di sini kami akan memaparkan dari teori yang kami pelajari, yaitu teori Koromandel. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dalam teori Koromandel. Masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya dibawa oleh orang-orang Malabar. Wilayah Malabar termasuk bagian dari kawasan pesisir India Timur. Tokoh sekaligus sejarawan yang mencetuskan teori Malabar ialah Thomas W. Arnold dan Morrison. Kelemahan dari teori Koromandel ialah kelemahan itu ditemukan oleh Morrison. Morrison berpendapat meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat, tidak lantas Islam juga datang dari tempat batu nisan diproduksi. Kelebihan dari teori Koromandel ialah adanya kesamaan mazhab fikih yang dianut penduduk Islam di Malabar dan di Nusantara. Keduanya sama-sama menganut mazhab Syafi'i. Arnold meyakini para pedagang atau saudagar penyebaran Islam ke Nusantara ialah orang Malabar. Kesimpulan dari teori Koromandel ialah agama Islam pada awalnya dibawa oleh orang Malabar dengan bukti adanya kesamaan mazhab fikih yang dianut penduduk Islam di Malabar dan Nusantara. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan ada masukan pertanyaan untuk kelompok 5. Saya Pak. Ya. Saya akan bertanya. Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dari Malabar, India. Siapakah yang mengutamakan teori tersebut? Langsung aja.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Sakina. Teori Coromandel dan Barnabas, sejarawan yang mengemukakan teori ini ialah Thomas W. Arnold. Apakah saya terima? Nah, cukup. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Siregar. Di sini saya akan bertanya, teori apa yang paling kuat tentang masuknya Islam ke Indonesia? Sekali lagi, teori apa yang paling kuat tentang masuknya Islam ke Indonesia? Ya, silakan, langsung aja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Teori Arab anggap sebagai teori yang paling kuat. Teori apa? Teori Arab anggap sebagai teori yang paling kuat. Apakah jawabannya bisa diterima? Nah, saya. Ada lagi? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nuri Tersebut dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 dan pertanyaan saya adalah apa bukti yang mendukung teori Bangladesh? Kok lari ke Bangladesh? Ya, silakan lah, nggak apa-apa, dijawab aja. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurila. Apa bukti yang mendukung teori Bangladesh? Mencakup informasi tentang batu nisan Malik Al-Saleh yang memiliki kemiripan dengan batu nisan makam muslim di Bengali. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Ada lagi? Ini yang terakhir ya? Ya itu, satu lagi, siapa? Frida. Ya, silakan Frida. Perkenalkan nama saya Frida Marianti Simbolon dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 5. Apa bukti yang memperkuat teori masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat? Silakan. Ini Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Frida. Dengan adanya bukti batu nisan para ulama kerjaan Samudra Pasai khususnya Malik Al-Saleh. Apakah jawaban diterima? bisa. Oh, langsung ya dijawab ya. Apa rasa? Oh, tepuk tangan untuk harusnya jangan teori itu diambil ya. Tapi seharusnya kemarin memaparkan teori harus balik ya. Karena kan satu lagi teorinya harus balik. Mana itu orang Indonesia didik ke apa untuk ke Mekah dan balik lagi dan mengajarkan jalan kembali. Oke, nah, tidak masalah. Apa rasa mungkin kelompok 5 silakan ditutup, tidak masalah. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Selamat siang. Oke. Siap. Baik, ini hasilnya ya. Nampak semuanya? Ya. Baik, ini karyanya. Baik, Bapak rasa mungkin sudah waktu kita tiap-tiap kelompok menyajikan hasil dari kelompoknya dalam bentuk proyek. Itulah kemarin yang Bapak arahkan dalam membuat scrapbook. Nah, scrapbook itu biar agak lebih menarik. Kita tuangkan materi kita di sini, kita buat diskusi kelompok biar Anda lebih paham. Nah, ini termasuk salah satu model pembelajaran PJBL. Anda disuruh membuat sebuah proyek dan dalam proyek itu hasilnya dibuat materi-materi yang akan kita bahas. Baik, semuanya telah melakukan presentasi atau pemaparan. Sekarang silakan Anda perhatikan ke depan. Akan Bapak jelaskan, akan berikan sedikit tentang penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Perhatikan ya. Bisa diperhatikan baik. Bisa, Pak. Jadi Islam di Indonesia, ya. Ini ada banyak ya. Baik, kalau kita berbicara dulu, sebelum Islam itu kan ada Hindu di Indonesia. Itu yang kita pelajari dulu, ada agama Hindu.
Dalam agama Hindu itu juga, itu dulu ada beberapa teori, maksudnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ada seperti teori Surya, Brahmana, sampai kepada teori yang lain. Begitu juga dengan kedatangan Islam, ya. Begitu juga dengan kedatangan Islam. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa kapan Islam masuk ke Nusantara? Nanti Nusantara ya, kapan Islam masuk ke Nusantara? Jadi di sini teori abad ke-7, teori Mekah. Ini dari berita Arab, di bawah pedagang Arab yang berdagang pada abad ke-7 yang dipelopori oleh siapa? Buya Hamka, Ahmad Mansur, Surya Negara, dan Abdullah bin Nuh dan lain. Nah, ini bisa dilihat ini foto-fotonya Buya Hamka, Ahmad Mansur, dan Abdullah bin. Terus ada juga berita dari India, pedagang dari Gujarat berdagang ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, di sini bisa Anda melihat seperti ini. Muhammad Ghor menyatakan para pedagang punya peran penting dalam penyebaran Islam. Ini foto-fotonya, gambar-gambar. Inilah salah satu perdagangan yang terjadi, pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia. Sehingga dengan berbaunya para pedagang ini dengan orang-orang di Indonesia, termasuk makanya terjadilah namanya penyebaran daripada agama Islam itu di Indonesia. Karena di sini menyatakan para pedagang punya peran penting dalam penyebaran Islam ini, termasuk perdagangan ini ya. Ini kalau di sini nih kayak dengan apa kalian lihat ini? Rempah-rempah. Ya. Kita lanjut. Selain itu ada lagi teori Cina. Teori Cina ini menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan daripada Cina. Lebih dari itu menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Nah, terus katanya pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Misalnya Sultan Demak, Panembahan patah dalam kronik Lenteng Sampokong bernama Panembahan Jimbun. Nah, ini nanti bisa dibaca bahwa salah satunya itu teori abad ke-9 itu disebut namanya teori Cina. Siapa yang buat? Profesor Dr. Slamet Muljana ya. Nah, terus selain daripada itu teori pada abad ke-11 ada juga ini. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik ya. Nah, menggunakan huruf bahasa Arab. Bahkan Fatimah binti Maimun adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada Jumat ya. Jadi batu nisannya tulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya kupi. Serta merupakan nisan tubuh Islam tertua yang ditemukan di Nusantara. Jadi makam tersebut berlokasi di daerah Kecamatan Manyar sekitar 5 Jadi termasuk juga teori abad ke-11 ini. Ya, dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Terus selain itu ada juga teori Persia. Nah, teori Persia ini itu teori pada abad ke-7 sampai 13 Masehi. Coba tadi teori Persia. Nah, jadi di sini Profesor Dr. Hussein Jagadiningrat, menurut teori ini katanya Islam masuk dari Persia dan bermahjab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran. Ya, terus terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Terus teori ini dipandang lemah. Kenapa dipandang lemah? Karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Nah, pada saat itu Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Al-Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi lebih dari itu adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermadzhab Syafi'i sekaligus berpaham Sunnah wal Jamaah bukan pengikut Syiah. Nah, terus ada lagi teori abad ke-13. Ini dari berita Eropa. Ini banyak teori-teorinya sebenarnya ya. Cuman yang kita bahas pada hari ini kan ada 5 ya. Nah, terus ada laporan perjalanan Marco Polo
mengatakan penduduk Indonesia sudah beragama Islam yang sudah ada pada kerajaan Pasai. Terus ada Sir Richard Raja Malaka telah memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Jadi ini ada di sini seperti makam Sultan Malikul Al-Saleh. Makam ini ditemukan di Sumatera Utara. Nah, beliau meninggal 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, ini bisa dilihat di sini makamnya ini ya. Pernah ke sana? Tidak. Terus ada lagi catatan perjalanan Marco Polo mengatakan bahwa ia mempunyai adanya kerajaan Islam mungkin ini di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Nah, terus ada Pandangan berdasarkan berita Cina telah menyebut adanya kerajaan Pasai ya di Aceh pada tahun 1298 Masehi. Ini pada abad 19. Ada juga pendapat ZP Mokut dalam Klapstein. Nah, di sini katanya menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Terus beberapa sarjana barat menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Jadi berdasarkan saudaranya beberapa kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Nah, ini dia para apanya ya. Ada juga yang mengatakan pada teori abad ke-15 itu berita dari Cina, Mahuan. Jadi mengikuti perjalanan Cheng Hong pernah menulis tentang saudagar Islam yang tinggal di Pulau Jawa 1400. Ini dia apanya? Ini orangnya yang Laksamana Cheng Hong. Ada yang kenal yang ini? Nah, ya. Terus ada juga di sini sebagai bukti-buktinya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Sudan Gresik 1419 Masehi. Makam ini datangkan dari Gujarat yang berisi tulisan-tulisan Arab. Ini termasuk tinggalan Islam juga nih ya. Ini banyak ya. Itu dia ya tentang teorinya. Baik, mungkin itu sedikit tambahan, Bapak berikan sedikit arahan tentang teori-teori masuknya agama Islam itu. Mungkin sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan. Jawab ambil dulu, ada sedikit di sini videonya ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pas? Oke, di sini tadi yang kalian bahas itu ada 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Apa saja? Ya. Nah,
Jadi yang kalian jelaskan tadi, apa saja teori masuknya Islam ke Indonesia? Ada beberapa hipotesis yang menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun berbeda-beda, masing-masing teori tersebut merujuk pada satu kesimpulan. Islam dibawa oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Nah, ini yang pertama yang kita bahas itu, setidaknya ada 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Kelima teori tersebut, yang pertama ada teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia. Itu siapa tadi kelompok berapa yang membahas teori Gujarat? Nah, kelompok 1. Nah, mungkin bisa, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, tapi Bapak tambahin, Bapak kuatkan. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah teori Gujarat. Teori apa? Gujarat. Teori Gujarat. Jadi dicetuskan oleh GWZ Derewes. Kemudian hipotesis ini dikembangkan oleh Snow. Nah, jadi orientalis terkemuka asal Belanda menjelaskan teori Gujarat masuk Islam ke Indonesia melalui buku Review 1894 ya. Jadi di situ menurutnya Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Nah, ini dia menurut teorinya. Jadi di sini orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pengusaha dari Arab. Itu dia teori Gujarat ini. Yang pertama. Terus yang kedua, teori Arab. Siapa tadi teori Arab? Kelompok 2. Teori Arab masuknya Islam ke Indonesia itu diperkirakan berasal dari Timur Tengah. Dari mana? Dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen. Nah, terus menurut dia dan juga didukung oleh Abdul Malik Karim atau Buya Hamka. Jadi menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Jadi Hamka dalam buku sejarah umat Islam menuliskan beberapa bukti menunjukkan bahwa Islam bisa berlaku orang-orang Arab. Nah, itu dia. Terus yang ketiga ada teori Cina. Siapa tadi teori Cina? Nah, kelompok 4. Tadi juga teori Cina sudah dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu maksudnya Islam ke Indonesia itu yang keempat adalah teori Cina. Jadi menurut hipotesis ini, tentang hipotesis. Nah, dugaan sementara bahwa ajaran Islam berkembang di Cina pada dinasti Tang, yaitu sekitar 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan. Terus yang kelima ada di sini teori Coromandel masuk Islam ke Indonesia. Jadi tadi ini yang kelima saya ya, kalau simpulkan. Jadi selain 4 teori masuknya Islam, ada juga disebut di atas ada hipotesis lain yang tak kalah populer, yakni apa? Teori Coromandel, Malabar ya. Jadi menurut teori ini, Islam ke Indonesia pada awalnya dibawa oleh orang-orang Malabar. Wilayah Malabar termasuk bagian dari kawasan pesisir India di India Timur. Nah, jadi tokoh sekaligus sejarawan yang mencetuskan teori Malabar ini adalah Thomas W. Arnold dan Morrison. Jadi dalam Morrison mengatakan analisis yang produktif dari Arnold. Jadi apa buktinya? Teori Coromandel ini sebagaimana dijelaskan oleh Arnold, kesamaan mazhab fikih yang dianut oleh penduduk Islam di Malabar dan Nusantara. Terus keduanya sama-sama mengandung mazhab Syafi'i. Maka itu Arnold diyakini para pedagang ataupun saudagar yang datang dari India dan mengawali penyebaran Islam ke Nusantara ialah orang-orang Malabar. Makanya dikatakanlah dia Coromandel, bukan Gujarat. Jadi ada berapa? Ada 5 teori. Sekarang kita simpulkan. Yang pertama tadi teori apa? Teori Gujarat. Yaitu maksudnya Islam sekitar, yaitu yang pertama teori Gujarat itu ditentukan oleh siapa? J.W. Derewes ya. Terus yang kedua teori apa? Teori Arab. Nah, teori Arab ini ada juga berasal dari Timur Tengah. Terus yang ketiga teori Persia, yang mana dalam ini menyatakan ajaran Islam awalnya dibawa oleh pedagang Persia. Terus yang keempat ada teori Cina. Nah, siapa adalah teori Cina ini menurut hipotesis ini Islam berkembang Cina pada masa dinasti Tang. Terus yang kelima ada teori Coromandel, itulah dia katanya populer ya di teori hipotesis yang kali-kali populer itu Malabar, yang awalnya dibawa oleh orang-orang Malabar. Nah, mungkin itulah dia 5 teori yang telah kita bahas tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia.
Bapak rasa mungkin sampai sini kesimpulan di sini tentang materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Tidak. Kalau nggak ada, Bapak rasa itu mungkin kesimpulan atau refleksi daripada materi kita pada hari ini. Kita telah membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita tuangkan, kita balik ke dalam beberapa teori dan juga kita buat dalam bentuk karya dan sudah selesai, sudah dipresentasikan dan juga sudah kita bahas bersama. Jadi Bapak rasa untuk selanjutnya untuk melihat bagaimana hasil daripada apa yang telah kita bahas selama kurang lebih untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini, Bapak akan memberikan post test ya. Apa? Post test bagi Anda semua. Apa akan membagikan nanti link kepada Anda semua untuk dibuka linknya dan dikerjakan post testnya di Google Form. Bawa handphone semua? Bawa. Sekarang mau berikan waktu sekitar 10 atau 20 menit untuk mengerjakan post testnya. Akan Bapak berikan linknya. Nah, sekitar 10 menit Bapak bagikan linknya ya. Ada link yang akan Bapak bagi. Ya, linknya sudah Bapak bagi di grup kita. Silahkan dikerjakan post testnya di HP masing-masing. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit ke atas. Sudah cukup kan? Ada pakainya? Kalau nggak ada pakai, ini aja. Silakan kalau nggak ada pakainya, yang bagi yang tidak ada ya. Nisnya sekali lah, ngomongin siswa, atau apa ya? Buat aja lah, mungkin dari sini bisa diurutkan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 9. Nah itu dia 3 angka ya. Baik.
YBIS, passwordnya 8765433. Siap, benar? Bapak rasa cukup ya? Udah? Dikirim aja langsung cepat. Karena ini ada lagi Bapak mau untuk angket motivasi belajar dan refleksi ya, yang akan kita isi. Sudah? Kalau sudah boleh disubmit, dikirim, baru lihat skornya berapa. Nah, sudah kan semua? Bapak rasa cukup, sudah tahu skornya semua ya? Sekarang kita lanjut. Ini Ananda. Diisi, Bapak mau melihat di sini untuk refleksi siswa diisi. Dan ada juga di sini angket motivasi belajar siswa. Nah, di sini antara selalu sering diisi ya. Ini satu orang nanti dikumpulkan juga ini ya. Nah, untuk angket tentang motivasi belajar. Nah, untuk dua skor. Diisi ya, memberikan waktu sekitar 5-10 menit ke depan. Langsung aja di sini. Buat namanya ya, jangan lupa buat.
Silakan dikerjakan, dibuat namanya mata pelajaran hari tanggal ya. Hari tanggalnya dibuat ya. Ini ya. Yang Bapak ya. Ada lagi yang belum? Silakan isi. Diperhatikan ini ya. Semuanya coba diperhatikan nih, dibuat namanya, mata pelajarannya dan tanggalnya dibuat seperti ini ya. Ada yang sudah? Dan ada yang baik kan? Ada yang baik kan? Kalau sudah, silakan sama Pak. Bagi yang sudah, boleh siap-siap.
Sudah semua Nanda ya? Ya kita kumpul. Waktunya merasa sudah cukup. Nah, kamarnya. Anda semua Bapak rasa untuk angket yang Bapak sematkan akan dikumpulkan semua ke depan. Ini ada hektarnya dan nomor. Baik, Anda semua. Mungkin untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Tadi kita sudah mulai dari awal diskusi kelompok. Kita mulai sudah menyajikan hasil kelompok dan juga sudah kita sampaikan bahwa paparkan dan bahkan sudah memberikan penjelasan tentang materi-materi termasuk materi yang telah kita bahas terkait dengan diskusi kelompok kita pada hari ini. Apa rasa mungkin untuk materi kita pada hari ini sebelum kita tutup ada baiknya Anda semua silakan diperhatikan tempat duduk masing-masing. Kalau ada sampah dipungut dulu semua sampah-sampahnya dan nanti ditaruh ke tong sampah. Silakan dibersihkan dulu semua sekitar meja kursinya ya. Sampah-sampah yang ada. Silakan dibuang aja untuk sampah nanti ya. Bapak rasa untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak rasa itu saja. Mungkin ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sebelum kita pulang ada baiknya ketua kelas memimpin doa dulu sebelum kita pulang. Dulunya berdiri. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat siang. Salam untuk orang tua ya. Ya.